Selamat pagi, saya Maria Nopesari Huta Barat. Saya CGP Angkatan 10 Labuan Batu Selatan. Di samping saya Ibu Kepala Sekolah. Saya yang bernama Kartini Pardede, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 28 Pasir Tuntung. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan pada saat ini, sehingga saya masih Ibu beri kesempatan untuk wawancara. Baik Ibu, kita di sini mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Ibu sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kalau bujukan moral, saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika ini biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskannya. Kedua, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah murid. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik. Saya juga memikirkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap keputusan yang saya ambil. Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema positif? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan para wali kelas, guru dan teknik, serta wali murid atau orang tua dalam mengambil keputusan yang tepat. Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga keputusan ini bisa diterima semua pihak. Menosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun, memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang seperti ini, saya harus sabar dan berjiwa besar, mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik. Karena kasus dilema etika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya.
Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah fakta kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah jalankan? Saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika tergantung kasusnya ringan, sedang, atau berat. Untuk kasus ringan, urgen, langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang, saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1-2 hari. Untuk kasus berat, karena butuh data, fakta yang lengkap, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, maka saya punya target waktu 3-5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Namun saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten seperti guru, wali kelas, komite sekolah, dan lain sebagainya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada orang-orang yang selama ini. Selamat siang Ibu, saya Maria Novesari Huta Barat, CGP Angkatan 10, Labuan Batu Selatan. Terima kasih atas waktu Ibu Kepala. Nama saya Romona Siregar, Kepala UPTD SD 30 Pasar Kuntung. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Di sini saya Bu ingin mewawancara Ibu mengenai berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah Ibu. Yang pertama yaitu Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Saya akan terlebih dahulu menganalisa dan menentukan kasus-kasus tersebut sebelum diambil keputusan. Baik Ibu. Kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengedepankan nilai-nilai yang mengundang kebijakan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan ataupun dikesampingkan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan fakta-fakta, dan mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Lalu yang keempat ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan para wali kelas masing-masing. Ibu, yang kelima ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat. Yang keenam ya Bu, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika tergantung kasusnya ringan, sedang, atau berat. Untuk kasus ringan, urgen, langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang, saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1-2 hari atau 3 hari. Untuk kasus yang berat, karena butuh data, fakta yang lengkap dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, maka saya punya target waktu 3-5 hari untuk menyelesaikannya dan memutuskan kasus tersebut. Baik Ibu, yang ketujuh ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, misalnya para dewan guru, wali kelas, dan seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah kami ini. Baik Ibu, kita ke-8 ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu kepala sekolah petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi. Harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, sabar, dan penuh dengan tanggung jawab. Karena hal itu menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga keputusan yang Ibu ambil selalu menuju ke nilai-nilai kebajikan ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang.